wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala afdalil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin wal hadirat, para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita panjatkan rasa tasyakur kita kehadirat Allah atas segala nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala masih berkenan memberikan kesadaran, memberikan kekuatan untuk tetap istiqomah di dalam ketaatan kepadanya. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, di dalam Al-Qur'an manusia itu disebut dengan beberapa macam sebutan. Al-insan artinya manusia, an-nas manusia, al-bashar manusia, Bani Adam juga manusia. Tentu saja masing-masing sebutan itu memiliki perbedaan, ya, di samping memiliki kesamaan. Karena pada dasarnya di dalam bahasa Arab itu tidak ada sinonimitas. Beda kosakata tentu memiliki makna yang berbeda. Kalau kemudian semuanya kita terjemahkan sebagai manusia, itu semata-mata karena keterbatasan bahasa kita, tidak mampu mewadahi keluasan bahasa Al-Quran. Nah, kita akan mencoba untuk mengurai salah satu nama manusia di dalam Al-Quran, yakni Bani Adam. Di dalam satu ayat dikatakan, ya Bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu wasrabu wa la tusyrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Hei Bani Adam, kenakanlah pakaian indahmu setiap kali ke masjid, makan dan minumlah, jangan berlebihan. Wa kulu washrabu wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang melampaui batas. Hadirin, disebutnya manusia sebagai Bani Adam supaya dia tidak pernah lupa bahwa dirinya adalah anak keturunannya Adam. Kalau ia anak keturunannya Adam, ya tentu tabiatnya, jati dirinya tidak jauh-jauh amat, ya, dengan moyangnya yang bernama Adam tadi. Karena kacang tidak bisa meninggalkan lanjarannya, sebagaimana air cucuran atap jatuhnya ke pelimbahan juga. Nah, dikisahkan di dalam Al-Quran bahwa Adam adalah hamba Allah yang diciptakan pertama kalinya. Kemudian ditempatkan Allah di dalam satu tempat yang amat mulia, yakni di dalam surganya Allah. Tetapi surga di mana Adam bertempat tinggal itu adalah surga yang masih ada batasan-batasan. Di antaranya dia tidak boleh mendekati dalam kurung makan pohon tertentu. Wala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Hei Adam dan pasangannya, kalian berdua jangan mendekati dalam arti makan, ya, itu buah, karena kalau kamu lakukan maka kamu akan menjadi kelompok manusia yang zalim. Nah, diceritakan dalam Al-Quran, Adam itu tidak kuat menahan godaan dan rayuan dari syaitan, sehingga ia makan itu buah dan kemudian memperoleh sanksi dari Allah, dikeluarkan dari surga. Fa'azallahuma syaitanu anha mimma kana fihi. Nah, hadirin, Adam yang sudah khilaf, ya, sudah salah, melanggar larangan-larangan Allah itu merasa bersalah, dan ia merasa tidak patuh, ya, dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan
oleh Allah atas dirinya. Dia menyadari betul, makanya kemudian menyesal. Bukan model orang yang terus-menerus berlarut-larut di dalam kesalahannya, di dalam kekhilafannya. Allah Subhanahu wa taala membimbingnya dan mengajarinya kalimat-kalimat pertaubatan. Adam menjalankan sehingga Allah Subhanahu wa taala menerima pertaubatannya. Fatalaqqa Adamu min rabbi kalimatin fataba alaihi. Para ulama mengatakan bahwa kalimat-kalimat pertaubatan yang diajarkan Allah kepada Adam adalah Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana, duhai Tuhan pemelihara kami, dzalamna anfusana, sungguh kami telah menzalimi diri-diri kami. Wa illam taghfir lana, jika Engkau tidak ampuni kami, wa tarhamna, dan tidak sayangi kami, lanakunanna minal khasirin, sungguh benar-benar kami menjadi manusia-manusia yang merugi. Allah ajarkan kalimat pertaubatan kepada Adam, Adam menjalankannya, dan Allah pada akhirnya menerima pertaubatannya. Demikianlah manusia yang tadi kita katakan sebagai Bani Adam itu juga tidak jauh-jauh dari perbuatan moyangnya, bahwa manusia punya bakat, punya naluri, punya kecenderungan untuk khilaf, untuk salah, untuk melakukan kekeliruan-kekeliruan. Tapi tentu saja dia tidak boleh kemudian terus-menerus di dalam kekhilafannya. Dia harus menyadari dan kemudian bertaubat, memperbaiki diri. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Surat At-Tahrim ayat 8. Hei orang-orang yang beriman, tubu ilallahi, bertaubatlah kalian kepada Allah taubatan nasuha, pertaubatan yang setulus-tulusnya. Kalau itu kalian lakukan, asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum, pastilah Allah Tuhan kalian akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kalian, mengampuni dosa-dosa kalian, dan Allah akan masukkan kalian ke dalam jannahnya, ke dalam surganya yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Ayat-ayat yang semacam itu semakin menguatkan, semakin menunjukkan kepada kita bahwa manusia punya bakat, manusia punya kecenderungan untuk berbuat salah, untuk berbuat khilaf. Sehingga kalau ada orang berbuat salah, orang keliru, orang khilaf, itu sejatinya manusiawi, asal dia tidak terus-menerus, dia tidak berlarut-larut di dalam kekhilafannya, menyadari dan kemudian memperbaiki diri. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Semua anak Adam tanpa kecuali punya bakat, punya kecenderungan untuk salah. Tetapi ingatlah, sebaik-baik mereka yang salah adalah yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Rahman Rahim, memberikan kesempatan yang seluas-luasnya, memberikan jalan yang selebar-lebarnya kepada hambanya untuk bertaubat kepadanya, untuk memperbaiki diri. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim
la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sampaikan Muhammad kepada manusia, sampaikan Muhammad kepada umatmu bahwa Allah Subhanahu wa taala declare, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, hei hamba-hambaku yang melampaui batas dalam hidupnya, la taqnatu mir rahmatillah, jangan pernah putus asa dari rahmatnya Allah, karena innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah ampuni dosa semuanya. Ayat yang kita baca ini adalah ayat yang mengajak kita semua untuk optimistik. Percayalah, yakinlah bahwa hari-hari ke depan pasti lebih baik, bahwa masa yang akan datang lebih menjanjikan daripada hari-hari atau daripada masa-masa yang sudah lewat dari kehidupan kita. Hiduplah dengan optimis, hiduplah dengan semangat, hiduplah dengan gembira. Jangan menjadi generasi yang tidak optimis. Hadirin para jamaah rahimakumullah. Tadi kita katakan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hei orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan pertaubatan yang setulus-tulusnya, dengan pertaubatan yang sejernih-jernihnya. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum. Kata-kata asa diartikan mudah-mudahan, semoga. Tapi kata-kata asa dalam Al-Quran memiliki makna pasti, sama dengan dzonna yang artinya adalah menyangka, mengira. Tapi kata-kata dzonna dalam Al-Quran maknanya meyakini. Itu kaidah tafsir. Misalnya ada ayat mengatakan, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa minal laili, dan dari sebagian malam. Fatahajjat bihi, maka salat tahajudlah kamu. Nafilatan lak, sebagai ibadah tambahan bagimu. Kalau itu kalian lakukan, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, pasti Allah akan menempatkan kamu di satu makom, di satu keadaan yang terpuji. Nah, itu bahwa asa di dalam Al-Quran memiliki makna pasti. Seperti ayat tadi At-Tahrim 8, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hei orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan pertaubatan yang setulus-tulusnya.
Kalau itu kalian lakukan, asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum, pastilah Tuhanmu akan menghapuskan dosa-dosamu, wa yudkhilakumul jannah, dan akan memasukkanmu ke dalam surga. Ini apa yang di belakang? Ustaz, AC itu bisa dimatikan yang belakang gitu. Ngapunten. Nah, ya, kalau yang belakang kena leher aku. Jadi kembali kepada ayat tadi. Di antara langkah yang harus kita lakukan jika kita ingin bertaubat kepada Allah, dalam arti mendekatkan diri kepadanya dengan sedekat-dekatnya, itu ya harus ada ibadat-ibadat tambahan. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, hadis qudsi, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allahu azza wa jalla. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya dalam ilmu mustalah hadis disebut sebagai hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi waliku, maka akan aku permaklumkan kepadanya perang. Barang siapa yang memusuhi waliku, maka akan aku umumkan perang kepadanya. Alangkah mulianya orang yang disebut sebagai waliullah. Sehingga kalau ada orang yang memusuhinya, maka Allah permaklumkan perang kepadanya. Para ulama mengatakan, man adzanahullahu bil harbi ahlakahu. Barang siapa yang dapat pengumuman perang dari Allah, berarti Allah membinasakannya. Wah, pengumuman perang itu berat, Pak. Misalnya tiba-tiba saja Rusia itu menyatakan, saya mengumumkan perang kepada Indonesia. Waduh, tuh urusan itu misalnya. Wah, hujan rudal ini nanti. Hujan rudal, gerimis bom. Nah, itu tadi ya, konsep pertaubatan. Di dalam Al-Quran dikatakan, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ingatlah sesungguhnya kekasih-kekasih Allah, wali-wali Allah, tidak ada rasa takut pada mereka, juga tidak ada rasa bersedih hati. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan menindaklanjuti imannya dengan ketakwaan kepada Allah.
Itu Quran. Disebut waliullah kalau orang itu beriman, menindaklanjuti imannya dengan ketakwaan kepada Allah. Waktu saya kecil ya ada gelandangan rambutnya panjang. Oh itu wali rek. Iku yo masuk wali 2 tahun ke atas. Waliullah itu adalah orang yang beriman dan tidak selesai di situ. Ia menindaklanjuti imannya dengan ketakwaan kepadanya. Selalu bertaubat kepada Allah. Nabi pernah mengatakan, wallahi inni la astaghfiru ilallahi fil yaumi mi'ata marrah. Ada riwayat 70 marrah. Demi Allah, aku katanya Nabi beristighfar, mohon ampun kepada Allah 100 kali setiap hari. Namanya selalu bertaubat kepada Allah. Mana tubu ilallahi taubatan nasuha. Nah, kemudian dalam hadis qudsi tadi dikatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hambanya yang mendekatkan diri kepadanya. Dan cara pendekatan diri yang paling dicintai adalah saat hamba-hamba itu melaksanakan yang wajib-wajib, melaksanakan yang fardu-fardu. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi wa ma taqarraba ilayya 'abdi mimma aftaratu alaihi. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaratuhu alaihi. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaratuhu alaihi. Cara pendekatan diri yang dilakukan para hambaku kepadaku yang paling aku cintai adalah saat ia menjalankan yang fardu-fardu, adalah saat ia menjalankan yang wajib-wajib. Oke, matur nuwun. Tapi kemudian wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibba. Ada di antara hamba-hambaku, di samping menjalankan yang fardu-fardu, juga menjalankan yang sunnah-sunnah sehingga aku mencintainya. Dus artinya untuk bisa memperoleh mahabbatullah atau kecintaan dari Allah, maka para hamba ini tidak cukup melaksanakan yang fardu-fardu saja, tapi juga harus menyempurnakannya, melengkapinya dengan yang sunnah-sunnah. Itulah cara untuk bisa memperoleh mahabbatullah atau kecintaan dari Allah. Fa'idha ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Kalau aku sudah memberikan mahabbahku kepada hambaku, memberikan kecintaanku kepada hambaku, maka aku adalah telinga yang ia pakai mendengar, aku adalah mata yang ia pakai melihat, aku adalah tangan yang ia pakai kerja, aku adalah kaki yang ia pakai melangkah. Alangkah hebatnya
yang disebut sebagai waliullah tadi. Apa maknanya? Allah menjaga telinganya, tidak mendengarkan suara kecuali suara-suara yang diridhoi oleh Allah. Allah menjaga matanya, tidak melihat objek-objek kecuali yang diridhoi oleh Allah. Allah menjaga tangannya, tidak kerja kecuali kerjaan-kerjaan yang diridhoi oleh Allah. Allah menjaga kakinya, tidak melangkah kecuali menuju tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah. Wala in sa'alani la'utiyannahu wala in ista'adani la'u'idzannahu. Jika ia minta sesuatu kepadaku, niscaya aku kabulkan. Jika ia mohon perlindungan kepadaku, niscaya aku berikan perlindungan kepadanya. Nah, ini adalah sebuah proses yang disebut taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Baiklah hadirin, ini yang bisa kita sampaikan pada bincang-bincang agama di siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Barangkali ada 1-2 pertanyaan, kami persilahkan. Nggih apa, silakan. Tadi ada mic-nya. Mas, mic-nya. Kalau di dalam Tazkiyatun nafs, na'am. Dari Imam Al-Ghazali itu disebutkan kalau makom pertama itu adalah taubatan nasuha. Jadi kalau menurut yang diterangkan Ustaz tadi kan bukan sesuatu yang ringan ya. Padahal masuk banyak makom-makom, ada 7 atau 8 makom. Itu mohon jelas. Kemudian yang kedua, Imam Al-Ghazali itu pernah mengatakan orang-orang yang rajin beribadah itu nantinya akan masuk surga. Tetapi di dalam surga itu dia masih bertanya-tanya, di mana Allah? Kenapa tidak bisa bertemu dengan Allah? Dan dia diterangkan bahwa ternyata yang bisa bertemu dengan Allah hanya orang-orang yang dicintai oleh Allah. Waliullah. Mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya memang di dalam tazkiyatun nafs ya, atau pelajaran terkait pensucian hati itu para ulama tasawuf membuat satu fase-fase untuk bisa sampai pada satu titik ya yang disebut sebagai manusia sempurna ya, walaupun manusia tidak akan pernah sampai di dalam sebuah kesempurnaan. Di antaranya adalah Al-Imam Al-Ghazali itu ada ada anak tangganya. Sebenarnya itu adalah satu aspek praktis ya dari konsep-konsep yang ada di dalam Al-Qur'an ya, seperti konsep tentang mahabbatullah, konsep tentang taubat ya, kemudian dilakukan satu sistematisasi ya, bagaimana sih konsep-konsep yang ada dalam Al-Qur'an itu kemudian menjadi sistematis ya. Seperti pelajaran-pelajaran yang lainnya, kita mengatakan rukun iman ada berapa? Ada 6. Rukun Islam ada 5. Apa pernah Nabi mengatakan rukun iman ada 6? Ya tidak pernah. Rukun Islam ada 5, tidak ada. Tapi itu namanya sistematisasi ajaran. Jadi Nabi tidak pernah mengatakan oh ini wajib, ini sunnah, ini mubah, ini makruh. Tidak, itu sistematisasi ajaran yang ada dalam Al-Quran, ajaran yang ada di dalam Al-Hadis, dikaji oleh para ulama, kemudian dilakukan sistematisasi sehingga di dalam sholat itu
ada syarat sahnya sholat, ada rukun sholat, macam-macam, ada syarat-syarat wudhu, ada rukun wudhu. Itu ya dalam Quran tidak ada kata-kata itu. Rukun wudhu ada sekian, tidak ada, itu sistematisasi. Sebagaimana juga dalam ilmu akhlak atau tazkiyatun nafas tadi, konsep-konsep tentang tazkiyatun nafas di dalam Al-Quran dilakukan sistematisasi, namanya maqamat, atau bahasa Inggrisnya stasioner. Ada stasiun pertama taubat, stasiun kedua ini sampai macam-macam lah ya, saya tidak hafal. Tapi pada intinya bahwa bertaubat kepada Allah itu kan tidak mengenal batas waktu. Seperti sabar itu loh, juga tidak mengenal batas waktu. Ya. Wah, sudah hilang kesabaran saya. Oh, enggak ada, orang harus sabar terus. Kalau hilang kesabarannya ya goncang kehidupannya. Ya. Sehingga sebagaimana disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali tadi, itu adalah cara ya, atau bimbingan praktis ya, kepada mereka yang ingin menempuh sebuah kehidupan yang suci, dan itu tentu saja tidak gampang, karena inti daripada menempuh kehidupan suci itu adalah zuhud. Apa zuhud itu? Mencukupkan diri dengan yang halal-halal saja. Jangankan yang haram, yang subhat tidak mau sentuh, apalagi yang haram. Yang haram kan sudah al halalu bayyinun wal haramu bayyin. Halal jelas, haram jelas. Wa bainahuma syubhatun. Di antara yang halal yang haram itu ada yang samar-samar. Koyok halal, koyok haram. Tapi lek nurut itu sih toh gak mangan temenan sih, pangan aja. Sehingga lah itu berat. Zuhud, orangnya disebut zahid, asketisnya. Nah kemudian semuanya itu harus ada dasar ilmu, ya, harus ada dasar ilmu. Ada ilustrasi begini ya, ketika ulama menjelaskan sebuah sabda Nabi, alimun mutawarri'un asyaddu 'ala syaitani min alfi 'abid. Satu orang alim yang warok, yang zuhud tadi itu, satu orang alim yang warok itu lebih berat bagi syaitan untuk menggodanya daripada 1000 ahli ibadah tapi tidak ada ilmu. Satu orang alim yang warok, wirai, lebih sulit bagi syaitan untuk menggodanya daripada 1000 ahli ibadah tapi tidak ada dasar ilmu. Nah kemudian dalam buku-buku akhlak itu ada cerita, dulu pada zaman Bani Israel ada abid ahli ibadah yang tekun di sebuah saumah, di sebuah kuil peribadatan, sehari-hari zikir. Akhirnya ada anak muda masuk ikut zikir, tidak pernah berhenti zikir terus anak muda. Padahal orang tua ini loh kaget, anak ini tidak ada ke kamar kecil, tidak ada makan, tidak ada minum, berhari-hari zikir. Sehingga orang tua ini tanya, penasaran, hei anak muda, kamu kok begitu kuat berzikir kepada Allah? Apa rahasianya? Anak muda itu menjawab, Pak tua, ini ilmu langka yang saya jalankan ini. Tidak semua orang kuat. Walaupun saya masih muda, tapi ilmu saya ini ilmu tua. Jenengan saja yang usianya tua, kayak tua-tuaan kok, tapi ilmunya tidak ada apa-apanya. Tidak, saya penasaran, gimana kok bisa kuat itu? Gini loh, orang itu kan tidak bisa merasakan nikmatnya sehat kalau tidak pernah merasakan sakit. Ya betul. Sama orang itu tidak akan pernah merasakan manisnya zikir, lezatnya zikir, kalau tidak pernah nyoba maksiat. Wah,
Gimana? Saya ya tidak bisa maksiat, atau saya ini tiap hari ibadat. Loh ya itu kuncinya di situ. Ya yang ringan-ringan aja dulu, mungkin saksloki misalnya, apa birjab apa itu ya, birjab. Lah itu orang itu percaya, orang tua tadi. Akhirnya minum bir sedikit, namanya orang tidak pernah minum bir, mabuk. Karena mabuk sama anak muda tadi dibawa ke Gang Doli sana. Waktu itu belum tutup ya. Akhirnya mati su'ul khotimah ya. Karena anak muda tadi jilmaan iblis. Kemudian dikisahkan lagi, ada orang namanya Syekh Abdul Qadir, cerita ibadat di tengah malam, kemudian ada cahaya turun cemorot gitu, ciu, terus keluar suara, ya Abdallah, qad ahlaltu ma harramallahu lak. Hai hamba Allah, mulai detik ini aku halalkan segala sesuatu yang sebelumnya diharamkan oleh Allah. Apa jawab orang tadi? Ikhsya ya lain, minggat setan terlaknat. Kok bisa dia menjawab begitu? Ya karena firman Allah yang mengatakan innallaha la ya'muru bil fahsya. Allah tidak pernah merintahkan hambanya untuk melakukan perbuatan keji. Nah, yang pertama tadi ahli ibadah tidak didukung ilmu. Nah, yang kedua tadi contoh ahli ibadah yang didukung oleh ilmu. Alimun mutawarriun asyaddu ala syaitani min alfi abid. Orang alim yang warok, yang mencukupkan diri dengan yang halal-halal saja. Wah, itu sulit bagi syaitan untuk menggodanya daripada 1000 ahli ibadat tapi tidak alim, tidak warok. Orang alim tidak warok, oh ya bahaya, sembarang kali diemplok. Tidak jelas halal, tidak jelas haram, dimasukkan semuanya ke dalam sakunya itu mudah bagi syaitan untuk menggodanya. Mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah sebagai hamba-hambanya yang baik ya, yang alim, yang warok, yang kemudian nanti menghadapnya dalam keadaan husnul khotimah. Inilah yang bisa kami sampaikan. Aku qauli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.